Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan AKB itu ada 5 tahapan, dari mulai tahapan pertama pembukaan tempat ibadah, kedua pembukaan ekonomi, ketiga industri, keempat pembukaan wisata, dan yang terakhir adalah pembukaan sekolah. Nah, terkait dengan pembukaan sekolah, di beberapa tahun ini pun juga kita sudah lakukan simulasi dan sudah kita lakukan juga beberapa persiapan-persiapan, namun karena fluktuasi yang pandemi COVID ini terus bergerak sehingga tidak berjalan secara maksimal. Khusus untuk tahun ajaran genap di Januari 2021, intinya pembukaan tatap muka ini adalah berprinsip, tetap mempunyai prinsip terjaminnya kesehatan dan keselamatan baik peserta didik, tenaga pendidik maupun juga pendidik itu sendiri. Itu tetap adalah menjadi poin yang utama dalam prinsip penerapan kegiatan belajar tatap muka. Nah, setelah prinsip kita pun juga ada berbicara tentang pemberian izin. Jadi izin nanti dilakukan secara berjenjang dan bertahap dari mulai level sekolah yang dilakukan, terus pelaksanaannya berfokus pada kondisi dan kebiasaan, termasuk juga pada kapasitas yang ada di kabupaten kota masing-masing, dari mulai tingkat pemerintah daerah, Kanwil, Kemenag, termasuk juga di level kecamatan. Sehingga nanti dalam konsep pemberian izin ini dapat dilakukan dalam satu wilayah kabupaten. Jadi mungkin saja pembukaan tatap muka ini bisa berlaku dalam satu wilayah kabupaten, mungkin saja dalam satu kabupaten itu hanya berlaku di beberapa kecamatan, atau mungkin saja di satu kabupaten itu hanya berlaku untuk status sekolah kejuruan saja. Ini nanti kaitan dengan itu yang akan melakukan rekomendasi itu adalah pemerintah kabupaten dan kota setempat, yang artinya satuan tugas yang berada di kabupaten kota di wilayah masing-masing. Termasuk juga pemberian itu pastinya dilihat dari tingkat risiko, dilihat dari zonasi wilayah, termasuk juga dilihat dari mobilitas fluktuasi pergerakan daripada zona-zona yang setiap pekan selalu diumumkan oleh pemerintah provinsi. Dan kita sudah mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan bagi sekolah, termasuk juga kita sudah membuat SOP, dan ini sudah kita sampaikan ke beberapa cabang dinas. Intinya di pemerintah Provinsi Jawa Barat kita sampaikan untuk Januari 2021 kami siap untuk melaksanakan dan menggelar tatap muka. Dari kesiapan tersebut tentunya mekanismenya adalah pihak sekolah itu sudah mengisi sekarang laman kesanggupan, halaman periksa pada data Dapodik, itu sudah diisi. Dan dari halaman periksa itu nanti kepala sekolah akan mengajukan permohonan untuk kegiatan tatap muka. Pihak pengawas yang ditugaskan cabang dinas nanti akan mengecek kesiapannya di sana, didampingi oleh camat setempat, kepala desa setempat. Termasuk juga hasil rekomendasi itu, kalau memang rekomendasi hasil pengecekannya masih kurang sarananya perlu diperbaharui, maka itu dikembalikan lagi kepada sekolah. Tapi kalau menurut daftar checklist itu sudah memenuhi, maka di sekolah itu pun juga akan menyampaikan laporan kepada cabang dinas. Nanti cabang dinas yang akan melaporkan kepada satuan tugas di tingkat kabupaten kota. Nah, laporan terkait dengan kesiapan tersebut tentunya kalau kita lakukan dan kita evaluasi per hari ini, pola pembelajaran di tahap awal masih tetap kita akan mencoba dengan pola pembelajaran blended learning. Jadi blended learning ini kalau misalnya di sekolah itu ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12, nanti kapasitasnya kita berharap minimal 50%, jadi yang biasanya satu kelas itu adalah 36 orang, maka minimal dia harus satu kelas itu berjumlah 18 orang. Syukur-syukur dapat berjumlah di 12 orang. Jadi kalau yang tadinya satu kelas, maka akan terjadi kebutuhan 3 kelas. Apa nanti polanya? Polanya nanti sama seperti yang telah kita simulasikan, di pekan ini kelas 10 masuk semua. Jadi semua ruang kelas ditempati oleh kelas 10.
untuk pembelajaran dengan mata pelajaran yang memang sulit dilakukan. Minggu depannya kelas 10 daring. Nah, nanti kelas diisi oleh kelas 11. Tapi sebelum diisi oleh kelas 11, pihak sekolah sudah melakukan penyemprotan seluruh ruangan dengan disinfektan. Nah, apa yang dilakukan oleh yang daring? Mereka akan melakukan hal-hal yang telah dilakukan pada saat tatap muka. Itu nanti beberapa halnya berjalan simultan antara daring dengan tatap muka. Terus berjalan seperti itu sambil melihat kondisi dan fluktuasi daripada kondisi zona yang ada. Itu untuk tatap muka. Terakhir saya sampaikan untuk tatap muka. Kalau kita lihat saat ini, misalnya tatap muka itu akan dilakukan hanya pada zona hijau kecamatan, ya paling juga hanya terjadi di 49 sekolah. Tetapi di SKB 4 Menteri tidak seperti itu. Tentunya ini bagian yang akan kita evaluasi sesuai dengan rekomendasi daripada satuan tugas di kabupaten kota.